Kan biasa argumennya pemerintah itu persentasenya kan yang keracunan itu kecil sekali, cuma 0, sekian. Jadi angkanya kecil, Ji. Kecil Ji. Secara teknis mungkin kalau misalnya dia masalahnya di sini atau di sini, nah itu saja yang diperbaiki secara teknis. Cuma kalau saya begini, bosku, salahnya. Betul sekali angkanya kecil, tapi kalau misalnya ada yang bertanya ke saya, bagaimana kalau misalnya anak saya yang masuk di angka kecil itu? Saya nggak mau. Saya anak kecil itu manusia juga. Karena begini, orang bilangnya kecil karena dia tidak secara emosional ada di situ. Ini bukan kerikil, ini manusia. Ada kopi? Adalah. Baik, ada yang semas. Mana kini Apa semua itu? ini ya, baru muncul. Ini mau ya? Berapa purnama baru muncul? Tumpah sendiri nah. Tumpah. Siramkan dulu air panas dalam. Itu orang di Makassar itu begitu. Siramkan dulu. Kesenjangan apa? Kesenjangan Kesenjangan bahasa. Tumpah di mana? Sudah mati kompor, pilih dulu bunuh kompor. Bunuh dulu kompor. Saya kira kalau berubah nih orang tidak pakai gula nih kopinya. Itu kalau banyak banyak orang, kalau udah banyak orang tetap pakai gula. Kayak teman begitu. Selalu double espresso kalau banyak orang. Tapi kalau ada orang, Kalau tidak ada orang, bisa tambah susu Tambah. sedikit. Ada di temanku. Iya, Isman namanya. nggak ada kah makanannya ini? Namanya juga warkop. Iya. Warkop. Iya. Nggak ada kah Siapa? Diminum. Dari mana gini semua makan ini? bubur gratis begitu? Saya titip dulu galon ke situ nah. Iya. Iya. Soalnya saya dengar tuh ada program Beng. Program apa namanya? Air berisi galon, ABG. ABG. Lawannya MBG. Makan berkopi Gimana gratis. masuk? Gimana masuk Ji, jokes bapak-bapak masuk. Tidak. Receh, jokes baby boomers. Deh. Kemarin saya cerita tuh sama beliau. Apalagi itu Mas, udah bilang anak tak waktu yang makanan apa itu MBG. Ditanya toh kenapa tidak dapat MBG di sekolah. Saya bilang enggak mau beda kalau ada MBG nanti dia mati. Kenapa itu Kak? Yang sulung. Dua-duanya Dua-duanya. dua ini adik kakak ini. Kenapa bisa MBG mati? Makanan bunuh gerak. Apa kayak ini? Kenapa nak sampai? Pelan-pelan. Ini kenapa tak pelan? Berarti anaknya nih, Ustaz. Anaknya Pak Tasrin ini pelan-pelan. Pelan-pelan. Langsung mau Nah, itu kemarin saya lihat toh berita sampai sekali apa itu orang keracunan. Ada saya punya teman kurir tuh, tanya-tanya bilang, kenapa banyak sekali orang keracunan? Kebetulan dia security-nya di salah satu apa ya istilahnya itu Mas, PPA apa? SPPG. SPPG. Satuan penyedia Apa ya? Pemenuhan gizi lah gitu. Oh iya. Nah dia kebetulan itu security. Ya. Kebetulan security, saya tanya lah seperti itu. Ya macam-macam lah. Dan bisa jadi ini teori konspirasi lah, apalah. Gitu. Kan ini program pemerintah atau namanya biasa program pemerintah itu pasti ada kurangnya. Aku lihat ini kayaknya di sosial media ini kayaknya hantamannya ini keras-keras ini. Karena fakta di lapangan begitu. Jadi kita juga, kemarin juga di sekolahnya anakku itu sampai ada polling orang tua yang setuju dengan MBG dan yang tidak setuju. Dan ternyata hasilnya ya yang tidak banyak yang tidak setuju karena ya itu tidak mau ambil resiko. Gitu. Bukan kayak yang sekolah apa itu yang kemarin itu, bukan karena orang kaya semua di situ. Apakah karena makanya ditolak? Enggak. Tapi ya mungkin itu karena ketakutan. Iya, wajar. Kalau saya kan justru aneh kalau ini toh ada berita keracunan terus orang tua di sekolah itu malah gembira. Ayo kita masukkan MBG di sekolah anak kita. Itu kan menjadi aneh toh. Maksudnya itu hal yang normal kalau orang tua khawatir. Kayak saja kan ada
apa namanya begini-begini punya anak juga. Iya. Maksudnya begini. Apa maksudnya begini-begini? Enggak, maksud saya kan begini toh. Apa Bapaknya kemarin juga sudah aja. bapak-bapak. Jadi saya sambungkan ceritanya. Jadi kan kemarin istri saya cerita apa ada tawaran di sekolah itu menunya kan di sekolah anak saya kan sudah diterima, tidak bisa lagi ditolak. Nah, jadi ada tawaran di sekolah anak saya itu supaya menunya itu seperti burger yang pakai daging tiruan. Nah, terus saya bilang, nggak usah kalau seperti itu, protes saja, nggak usah diterima. Kenapa? Karena kan apa kesehariannya saja saya batasi anak saya itu untuk mengkonsumsi yang seperti itu, burger yang tidak jelas apa kayak itu. olahan gitu ya. Iya, olahan. Masa kita mau ini terima lagi kalau misalkan di sekolah menunya yang seperti itu, toh? Ya. Jadi kalau saya wajar lah kalau misalkan ada kekhawatiran seperti itu dari orang tua. Tapi apa sebenarnya mau dikhawatirkan kan ini niatnya pemerintah bagus tahu ini tuh program makan bergizi gratis dengan budget yang besar begini. Sudah berapa bulan? Mulai dari bulan Januari ya? Ya. Bulan Januari sampai sekarang. Hampir kapan beberapa pelosok sekolah juga terdistribusi nih makanannya. Kan memang bagus tahu ini tujuannya pemerintah ini kan untuk mencegah standing. Apa? Statement. Apa? Stunting. Oh, stunting. Kira statement. Nah. Kan statement. Nah, apanya tahu mau dipermasalahkan lagi kan bagus ini. Tinggal dikontrol saja tahu. Iya, tapi kan masalahnya begini. Kalau soal niatnya ya taruhlah begitu kan tidak mungkin kita juga berprasangka buruk begitu. Tapi kan kenyataannya ada yang keracunan. Masa artinya kan tidak bisa lagi kita apa namanya pakai argumen bahwa niatnya baik terus kita biarkan keracunan, maksudnya begitu. Tidak mungkin juga gitu. Artinya mungkin ini wajarlah kalau orang misalkan mengatakan perlu dievaluasi, ditinjau kembali. Mungkin dari sisi manajerial atau dari sisi memang apa? Ya itulah tadi pelaksanaannya atau mungkin juga apa pengontrolannya dan seterusnya, evaluasinya kan seperti itu kan. Ya, kalau ya memang kalau dari sisi program pertama ya kita apresiasi bahwa pemerintah itu punya inilah ya kan dikatakan SDM kita itu masih rendah gitu loh, karena dari kualitas mungkin pendidikan anak-anak, kemudian juga angka stunting di Indonesia itu juga masih tinggi. Nah itulah kemudian presiden kita itu waktu kampanye kan menjanjikan untuk membantu mengatasi itu tadi toh SDM dan stunting itu. Dia menjanjikan ada makanan bergizi gratis. Kalau dulu kan kayak apa ya, makan siang gratis terus berubah lagi jadi apa? MSG. Jadi MBG lah. Tapi kalau menurut saya Mas Toh, kalau memang ini program apa namanya manfaatnya lebih banyak. Nah sebenarnya kan biasa argumennya pemerintah itu persentasenya kan yang keracunan itu kecil sekali, cuma 0, sekian. Tapi ya bukan berarti apa namanya menyepelekan toh. Artinya tetap kita apresiasi. Hanya ada sebagian bilang oh mau jadi diperbaiki. Jadi angkanya kecil Ji. Kecil Ji. Secara teknis mungkin kalau misalnya dia masalahnya di sini atau di sini, nah itu saja yang diperbaiki secara teknis. Cuma kalau saya begini bosku, masalahnya betul sekali angkanya kecil. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya ke saya, bagaimana kalau misalnya anak saya yang masuk di angka kecil itu? Saya nggak mau. Kecil manusia juga. Karena begini, orang bilangnya kecil karena dia tidak secara emosional ada di situ. Ini bukan kerikil ini manusia. Tahu udah waktunya itu di sekolah kita polling, kita pilih setuju atau tidak setuju. Kayaknya setuju ini. Nah, saya pilih abstain karena saya nggak lihat besok. Oh ada paling polling. Ternyata menurut kabar-kabar ini di sekolah ada saya bukan di tempat lain. Ternyata yang katanya pilih
Jadi setuju. Saya setuju ya, saya orang sibuk. Oh, enggak sempat masak. Tidak lupa malah. Betul. Wajar betul. Kalau ada yang praktis dan gratis dan tidak semua di keracunan kan, tidak semua kan kecil. Ini kalau menurut saya poin penting begini toh. Ada yang polling setuju karena karena sibuk. Sebetulnya yang budaya-budaya begini itu yang penting kita edukasi ke ini. Jadi sebenarnya adanya isu seperti ini, adanya kasus menjadi kasus nasional, itu sebetulnya event yang bagus untuk istilahnya memicu atau istilahnya mengajarkan kesadaran kepada ini publik toh, bahwa sebetulnya efek-efek yang terjadi di sosial itu karena salah satu faktornya karena publik kita itu kurang minim literasi, mereka sosial kontrolnya tidak ada. Ya, jadi itu tadi mungkin karena merasa sibuk, merasa bahwa kebijakan publik itu tidak ada efeknya ke mereka dan tidak ada efeknya ke keluarganya dan seterusnya. Itu kan itu yang mesti dikritis. Jadi sebenarnya ini adanya event begini itu punya sisi positif kalau kita bisa angkat ke publik bahwa ya ini sebetulnya membutuhkan kesadaran kita semua, karena saya yakin kalau kita cakrawala pengamatan kita perlebar ke bukan hanya di MBG ini, ke problem sosial yang lain, saya kira banyak sekali masalah. Dan salah satu yang berkontribusi di situ adalah minimnya partisipasi publik dalam kritik sosial begitu. Ya kalau saya begitu menurutku. Tapi misalnya tuh kalau saya tarik ke belakang tuh, oke lah, faktanya sekarang itu banyak orang yang keracunan anaknya tuh. Ya. Tapi misalnya kalau dihadapkan pada opsi misalnya ada program lain yang bisa sama menyehatkannya, kemudian tidak menyebabkan kira-kira kemungkinan jatuhnya korban itu minim misalnya, ya mending pakai program lain. Artinya saya mau bilang, memang sudah tepat Mika program kayak begini nih. Bukan tidak dibilang ini orang tua satu tenas syukur sudah dikasih gratis, masih lagi protes. Melunjak lagi. Ngelunjak lagi. Nah, memang kalau kita begitu Mas, dalam posisi seperti itu. Nah, kalau misalnya ditarik, ini kan memang kewajiban pemerintah toh mengayomi ini. Ya, kalau saya melihat memang ini seperti apa ya, MBG ini salah satu gitu. Kan banyak juga kebijakan lain yang sebetulnya niat awalnya itu bagus gitu. Tapi kemudian dalam tahap pelaksanaannya ya ada yang bilang kalau urusan di negara kita itu ya semua bisa diatur gitu kan. Tanda petik lah semua bisa diatur. Tanda petik. Nah, kalau saya percaya bahwa segala sesuatu itu hasil dari sebuah proses. Jadi faktanya bahwa ada keracunan kan program MBG ini. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang salah dalam prosesnya. Iya kan? Mungkin kecil mungkin, tapi kan ini ribuan juga angkanya. Iya. Gitu. Nah, proses itu kan yang baru-baru misalnya tuh kalau kita lihat ada program MBG, ada keracunan. Terus yang baru-baru juga ada pondok pesantren yang roboh gitu, nggak ada apa-apa kan. Betul. Gitu. Terus apalagi misalnya angka misalnya kalau kita berlalu lintas itu kan banyak juga angka kecelakaannya. Itu kan sebetulnya case-case seperti itu atau kasus-kasus seperti itu kan bagian dari sistem gitu kan. Kita misalnya katakanlah kalau gedung roboh pasti kan ada sesuatu yang salah dalam proses pembangunannya, ya kan, mindset orang terhadap membangun itu pakai standar apa, siapa yang ngawasi dan seterusnya. Gitu. Sama dengan misalnya MBG ini kan bikin makanan gitu kan. Pasti udah dibikinkan SOP, tapi bagaimana orang taat pada SOP itu? Siapa yang akan mengontrol? Siapa yang memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan SOP? Berarti intinya isunya di manajemen ya. Manajemen pengolahan seperti itu mungkin. Ya banyak proses kan. Misalnya gini, ada di negara kita ini kan kalau hal-hal yang sifatnya zero toleran itu agak sulit untuk ditegakkan. Misalnya kayak yang zero toleran itu kan misalnya katakanlah
aturan kita di bandara misalnya tuh petugas-petugas bandara itu kan satu sistem yang mereka nggak boleh main-main gitu kan, karena ini menyangkut nyawa keselamatan gitu, sedikit saja bergeser gitu, sedikit saja dalam artian diatur, nah, itu kan rawan gitu. Sama kalau misalnya program kita mau bikin pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya, itu kan zero toleran, nggak boleh ada toleransi sama sekali, 0,sekian%. Nah, kita sepertinya tidak siap dengan itu, ya kan? Sama dengan MBG ini, kita tidak siap. Apakah memang pemerintah itu sudah siap? Apalagi dengan jumlah yang sangat besar, wilayah yang sangat luas, ya kan? Nah, kira-kira apakah ada kalau saya dengar di negara lain juga sebetulnya ada, gitu kan? Tapi kenapa kok di kita itu seperti itu, gitu loh? Kalau saya tangkap itu tadi, berarti di situ problemnya di atribut sistem. Saya sebetulnya pendapat sekali. Tapi ada satu atribut lagi menurut saya yang penting juga menjadi sorotan kayak begini. Serius nih kayaknya, serius. Sebentar, saya ini jadi Jadi begini. Kenapa pakai bahasa dia akademik ini? Padahal biasa aja. Sistem ya. Jadi selain atribut tadi sistem, maksudnya faktor sistemnya yang sebenarnya tidak mendukung atau mungkin katakanlah tidak ideal atau rusak, ada atribut lain menurut saya, dan itu solusinya itu kalau menurut saya kita mesti mengajak stakeholder yang terlibat atau siapapun yang terlibat tadi di masalah ini punya kontribusi itu untuk belajar Islam atau ikut kajian Islam lah. Kenapa bisa? Tunggu saya kasih nyambung logikanya. Ya, kenapa kira-kira Islam? Kenapa bisa kira-kira? Jadi langsung bawa agama. ini jual agama ini. Kenapa? Karena begini. bukan ya. Karena begini, saya itu pribadi percaya sekali bahwa Islam itu bisa menyetir kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, artinya pribadi yang positif, yang menginginkan positif juga ke orang, Nah, di sini menyambungnya. Nah, jadi saya baca beberapa kritikan ini sebetulnya kan isu nasional tuh, jadi gampang kita cari referensi apa sih sebetulnya yang terjadi. Jadi saya baca beberapa ini, bahkan saya ini ikut podcastnya juga atau nonton tuh. Ternyata di beberapa pemeriksaan itu ada memang misalkan tindakan-tindakan, misalkan makanan itu sebetulnya ketahuan ini sudah tidak layak, tapi tetap saja diantar misalkan mungkin nanti perlu cross check lagi, tapi ada yang informasi saya dapatkan dengarkan tadi pagi bahwa hasil pemeriksaan itu makanan itu ternyata ada diantara diberikan pengawet. Berlebihan. Jadi di atas ambang batas. Nah, sekarang begini, artinya kan pengawet itu kan tidak mungkin masuk sendiri. Mesti ada orang yang memasukkannya. Artinya tadi, kalau seperti itu berarti orang tadi itu kan sebenarnya tahu bahwa ini berbahaya, kenapa ditambahkan? Berarti tadi atributnya bukan lagi sistem, tapi manusianya. Nah, kenapa bisa ada manusia berperilaku seperti itu, yang tahu bahwa ini untuk generasi muda dan berbahaya, tapi toh tetap dilakukan? Berarti dia mungkin pemikirannya tentang kehidupan akhirat mungkin kurang, bahwa ini akan dipertanggungjawabkan. Terus rasa bahwa kebanggaan itu harusnya kebanggaan melayani mungkin generasi muda itu tidak ada. Kenapa? Itu tadi berarti manusia-manusia tadi itu memang mesti didekatkan pada Islam supaya tadi mereka itu punya rasa tadi, kecintaan pada tanggung jawab, kebanggaan tadi menjalani profesinya, sehingga tidak jangankan kalau misalkan mau sengaja memasukkan untuk berpikir ke situ pun mereka tidak mau. Kenapa tadi? Karena terintegrasi Islam. Jadi itu pentingnya kalau menurut saya. Jadi atribut tadi bisa beberapa, tapi faktor manusia ini saya kira ada, dan itu bisa kita masuk situ untuk stimulasi atau apakah istilahnya kalau bahasa warung kopinya, atau ajak belajar Islam lah, seperti itu. Itu sih. Artinya ini dalam tataran, jadi kalau saya lihat ini sudah dalam tataran solusi ceritanya, bahwa kita menginginkan ada sebuah model yang sistemik
supaya dia bisa ngatur individu, karena kan tadi yang dibicarakan ini individu. Berarti selain hal yang sifatnya sistemik, juga manusia juga yang istilahnya punya kapabilitas untuk apa namanya, ya taruhlah dalam kasus ini orang-orang yang amanah, ya, yang betul-betul memang di bidangnya dan yang merasa selalu terawasi. Karena kan memang kalau manusia aja yang awasi, kadang ya begitu nih. Tapi kalau dia kemudian selalu merasa diawasi oleh apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala, Atau kan mungkin mungkin masa ini. kalau sudah sampai ke pembahasan solusi Islamnya kayaknya itu kayaknya core-nya gitu. Tapi kan Gitu. apakah memang yang terkait tentang yang dibahas ini masalah keracunan ini kan tadi yang dibahas terus ini. Kenapa tidak menghadirkan stakeholder yang contoh misalnya orang gizi atau kalau tadi KAR bilang oh ini manajemen yang harusnya diperbaiki, berarti harus diperbaiki lagi manajemennya, bertambah lagi stakeholdernya, bertambah lagi biayanya. Tapi berapakah memang sebenarnya anggarannya ini MBG? Kalau tidak salah tahun ini itu sekitar 71 triliun di awal ya. Saya dengar itu ditambah lagi jadi berapa? 2026 itu naik lagi. Iya, 300 triliun kalau nggak salah. Lebih. Ya, 300 triliun deh. 2025 ini 71 triliun. Ayo bikin catering deh. Jadi, makanya ini juga ada yang bilang bahwa kenapa marak banyak keracunan itu kan efek dari mungkin cara pandang di awal bahwa ini adalah memang mungkin tujuannya mulai ya, tapi kemudian orang memandang ini proyek, Pak. Iya, itu nih yang tadi yang saya maksud tuh. Jadi ketika itu proyek, namanya proyek harus dapat untung Ya. gitu. Jadi makanya ketika saya udah belanja bahan kan SOP-nya itu harusnya 2 hari sebelumnya kan baru belanja. Kan, nah ditemukan itu ada yang sebelumnya, misalnya 4 hari. Iya. Nah itu yang kemudian mana lagi tuh ya, masalah. dan itu kan cara pandang karena ini sebuah proyek nggak boleh rugi. Jadi orang-orang yang mungkin awalnya tidak ada niat misalnya untuk ya neko-neko tadi soal itu ngutak-atik SOP, tapi karena ini di proyek cara pandangnya ada proyek harus untung, ya udah misalnya bahan yang sudah sebetulnya tidak layak, ya dipakai saja gitu. Makanan yang mungkin sudah lewat masa penyajiannya, misalnya kan, kalau nggak salah itu kan 4 jam ya, 4 jam setelah dimasak itu harus atau berapa? Nah itu kan kalau jauh waktunya sebelum disajikan bisa jadi kan basi. Ya, basi. Karena kan banyak, kalau masalah basi itu kan banyak sekali variabelnya, entahkah dari berasnya, dan cara cuci berasnya, airnya, terus masaknya lagi. Alah, kalau dia biar basi kalau banyak kemarin ditemukan itu kan yang ya menurut saya cukup parah orang kan. Ya, diare itu kan dari bakteri. Bakteri itu biasanya mengkontaminasi protein, ya kan? Apakah itu dari ikan, ayam atau daging? Nah itu. Jadi pada intinya tadi itu yang kita maksud cara pandang terhadap program ini. Jadi baik itu dari pemerintahnya atau gimana? Iya mereka kan kalau kita bicara pemerintah itu kan dari atas ke bawah tuh, gitu kan? Apalagi kan ini ibaratnya ya katanya sih ada studi banding nggak keluar negeri, tapi kan kita juga meragukan orang studi banding betulan atau jalan-jalan ke luar negeri. Itu kan jadi begitu ini jalan kan sepertinya ini kayak kelabakan gitu, kewalahan gitu kan. Misalnya kan satu SPPG itu kan melayani maksimal 3.000 porsi. Meskipun saya dengar itu sudah diuji cobakan bahwa memang batas maksimal kemampuan satu dapur itu untuk melayani 3.000 porsi. Kompreng. Terserah radiusnya berapa begitu. Nah, persoalannya kan kalau ada yang orang bisnis catering ya, itu kan tidak mudah, butuh pengalaman, ya kan. Jadi kalau tiba-tiba nih dia dapat proyek itu tuh, nggak ada pengalaman sebelumnya, ya kan kelabakan tuh, harus menyiapkan misalnya 3.000.
Mending bangun candi di. Iya. Semalam. Jadi. Nah, ngomong-ngomong masalah bangun candi, berarti tepat sasaran jika ini anggaran mending bangun candi kan terbagi ke MBG gitu. Karena kan banyak sekali tadi variabelnya, kayak keracunan, ini dianggap proyek apa tidak begitu. Entahkah kita menghadirkan lagi orang-orang gizi dan seterusnya. Banyak sekali kalau kita di sudut mata netizen ini puas kini menyalahkan pemerintah karena banyak salah bisa disalahkan sebenarnya. Nah, tapi Ya, pertanyaannya, kita kan tidak mau sekedar menyalahkan Ya, harus pemerintah, ada karena kan dasarnya. kita ini bagian dari negeri ini. Toh kita juga mencintai negeri ini. Ya, Nah, bukan mengkritik, ya Jadi mengkritik, perspektifnya bukan menyalahkan, ya, jadi solusi. ya, mengkritisi pemerintahan begitu. sorry, saya mau menyalahkan. Ya. Mantap ini. Kalau ada misalnya cara atau aturan atau sistem yang terbaik, kenapa tidak? Nah, tapi kalau ditanya sekarang, misalnya kita bagusnya gimana? Artinya kan kalau biasa kalau bertanya bagusnya gimana itu ada model-model pragmatisnya, ada model-model ya itu tadi aku bilang model-model sistemiknya. Ataukah memang ini bukan di persoalan sistemik sebenarnya? Ini persoalan teknis di orang aja yang tidak amanah, kemudian dikasih dia tim verifikasinya tidak mendalam, sehingga yang penting Terburu-buru. iya, harusnya kan kalau misalnya kayak di Jepang itu kalau menurut si saya itu Pak Arif dia tidak datang kan katanya suruh istrinya mungkin ke pasar. Dia bilang katanya kalau di Jepang itu justru kantin itu merupakan salah satu item penting dalam struktur sekolah sehingga dia dikasih masuk dalam struktur organisasi sekolah katanya saking penting itu kantin. Karena- Jadi yang kelola di sana memang kantin. Jadi Iya. artinya saya mau bilang bahwa ini kan persoalan teknis jika atau persoalan ini karena kan kasus-kasus itu yang tadi saya bilang di awal kalau misalnya ada cara lain untuk meningkatkan gizi mending mungkin cara lain siapa tahu lebih minim korbannya. Atau memang harus seperti itu karena menurut saya tuh masa orang dikasih makan bergizi gratis saja pada saat itu langsung stunting hilang kan tidak mungkin pasti Ya. di awal mulai dari janinnya Ya. itu sudah di apa gitu Mulai dari ibunya. Mulai dari ibunya Iya, gitu. mulai dari ibunya, kesehatan mental bapaknya, Iya. kerjaannya contohnya. Iya. Curhat. Yang anu Satu mental bapaknya, apalagi urusan Makanya. bapaknya ini. gimana mendarusa mentalnya sanging judol pinjol. Ya, kalau kita sebetulnya kalau Nah, secara teknis kan ya relatif mudah sebetulnya. Karena kalau best practice di negara lain ya ada, misalnya kayak tadi menyediakan kantin dan apa gitu kan. Saya pikir persoalan teknis kita nggak ada masalah mestinya ya. Ahli gizi banyak, terus nggak kekurangan orang-orang pinter lah. Ahli gitu. makan. Ya. Dosen-dosennya banyak. Gitu. Berarti kan sebetulnya kalau harusnya secara teknis itu tidak jadi masalah, berarti apa dong? Ya kan? Berarti persoalan sistemik yang kemudian membangun turunannya itu loh. Kita kemudian orang-orang itu jadi punya mindset yang salah. Misalnya kan kayak ini memberikan fasilitas kepada rakyat, yang bahasanya kan begitu ya. Kan kalau saya kembali ke sistem, misalnya kalau kita Muslim itu dalam Ya. Islam itu kan niatnya kan harusnya memelihara urusan rakyat itu kan sesuatu yang mulia, Iya, ya betul. iya kan, dan itu dituntut oleh syariat kita, kan begitu. Ya. Nah, sementara kalau dari sisi mindset yang kata orang ya kapitalis gitu lah, Ya. ini dianggap sebagai proyek. Iya. Nah, dari situ aja mungkin sudah ada perbedaan. Jadi cara pandangnya itu harus ditarik ke cara pandang sistemik sembari Iya. memperbaiki secara teknis. Ya, Susah. saya pikir kalau teknis kan nggak ada. Gimana? Nggak ada Ini masalah. Iya, kalau di susah. Maksudnya orang bilang nanti bilang, iya cocok itu yang benar. Nanti kan kita mau ini yang Iya. dekat-dekat. Iya. Kayak orang kan akademisi itu gimana caranya? Karena begini, kalau saya itu percaya bahwa segala sesuatu itu lahir dari sebuah proses. Iya, betul. Misalnya kayak tadi ya, yang di dapur tadi itu, yang dia udah tahu ini makanan udah kadaluarsa, Ya. bahannya atau makanannya, terus Ya. nggak boleh ditambahi
zat-zat yang berbahaya, misalnya melebihi ambang batas, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, itu kan berarti soal integritas. Integritas seseorang itu kan tidak lahir begitu saja, ya kan? Itu harus lahir dari, ya panjang lah ceritanya. Kalau sederhananya itu harus lahir dari sebuah proses yang lahir dari sistem. Iya kan? Misalnya kayak gini tuh, misalnya kita di lampu merah misalnya kan, lampu merah terus gak ada orang. Iya kan? Itu kan integritas kita diuji. Apakah kita tetap menunggu lampu hijau? Tidak, saya terobos. Apakah kita terobosnya kan nggak ada yang Nggak lihat? ada yang lihat. Ya memang kayaknya itu pasti menyerempet ke sistem toh, karena begini. Kalau tadi contohnya bagus sekali, saya lampu merah toh. Sebenarnya kan kita itu mungkin dari rumah itu sudah niatnya taat, Ya, toh, ya. punya lampu merah berhenti. Tapi kalau kita sudah berhenti, orang lain menerobos. Ya. Aja kan? Orang lain menerobos. Iya, kita masa sendiri Orang lain kan? menerobos. Kalau dia saja bisa, kenapa kita tidak? Iya. Artinya begini kalau saya poin tuh toh. Kalau tadi itu kan tadi namanya kebaikan individu. Ada levelnya nanti kebaikan komunal toh. Iya, Artinya kebaikan komunal tadi itu juga lebih sulit lagi tercipta. Jadi memang harus dari awal toh. Sejak mungkin dari bapaknya, ya dari bapak, tadi bapak ibunya, ya jadi sebelumnya di bayi lah itu sudah dirancang untuk ini menjadi apa tadi baik secara individu dan komunal nantinya. Ya. Oke, Bepeng. Jadi apa kesimpulannya Jadi ini apa kita Cepat kan mah. Iya. Jam berapa Mika? Mau ke jemput aku dulu. Perasaan ya, saya baru satu kopi, satu teh ini, belum habis. Iya. Tinggal bensin lah. Saya mau duluan dulu. Sebentar, minum dulu. Oh, anu dulu. Terus makanan bergizi gratis. Mana bayar Kim? Udah. Tidak pakai kupon jorak. Biasanya mau. Berapa ini semuanya? Ya.